Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala mu'alifu rahimallah wa nafa'na bi wa bi ulumi fid daruni amin. Al-kalamu wa ma yata'allafu minhu. Al-kalamu utawi iki iku mertelaake kalam. Wa ma lan perkara yata'allafu kang kasusun apa kalam. Minhu sangking ma. Kalamuna utawi kalam mungguh kita ma'asyirun nuhat iku lafdun lafat mufidun kang maidai apa lafat kastakim kang koyo madani lafat istaqim atau boleh ditarkib menjadi khobar. Kastakim utawi contone iku koyo lafat istaqim. Wasmun wa fi'lun, ini saya kasih nomor pada wawu dan lafat al-kalim, wawu nomor 1, al-kalim nomor 2. Ini supaya urut maknanya wawu diikutkan al-kalim. Wal kalimu utawi kang aran kalim iku ismun kumpuli isim, wa fi'lun lan fi'il, summa harfun lan huruf. Sumanya bimakna wawu, summa harfun lan huruf. Wahiduhu iku utawi mufrate kalim iku kalimatun kalimat. Wal qaulu utawi kaul iku amma luwih umum opo kaul. Boleh dibaca amma yang asalnya fi'il madhi. Boleh juga amma ini dianggap asalnya dari a'amma. Kalau fi'il madhi berarti maknanya wal qaulu utawi kaul iku amma umum apa kaul. Kalau a'amma berarti wal qaulu utawi kaul iku amma luwih umum apa kaul. Atau juga dianggap amma itu asalnya dari isim fa'il, dari amun. Wal qaulu utawi kaul iku amun perkara kang umum apa kaul. Wa kilmatun utawi kalimat, ini bisa dibaca kilmatun, bisa dibaca kalmatun, bisa dibaca kalimatun. Wa kilmatun utawi kalimat biha kelawan kalimat iku kalamun utawi kalam iku qad yu'ammu terkadang den sejo opo kalam. Bil jarri wat tanwini wan nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun khasol. Diloncat maknanya lil ismi iku tetep kedue isim, tamyizun utai perkara kang bedakake, hasola kang hasil apa tamyiz, bil jarri kelawan manjinge i'rab jar, wa tanwini lan tanwin, wan nidai lan nida, wa al lan al, wa musnadin lan yento dadi musnad ilaih. Bita fa'alta wa atat wa yaf'ali wa nuni akbilanna fi'lun yanzali. Fi'lun utawi fi'il iku yanjali dadi pertelo apa fi'il. Fi'lun dijadikan mubtada walaupun bentuknya nakiroh, itu diperbolehkan karena merupakan bentuk taksim. Fi'lun utawi fi'il iku yanjali pertelo opo fi'il bita fa'alta kelawan ta'e lafat fa'alta, yang dimaksud di sini adalah tak fa'il, sehingga fa'alta ini boleh dibaca fa'alta, fa'alti, fa'altu. Bita fa'alta kelawan tak fa'ile lafat fa'alta, wa atat lan tak taknis, tak tanisi lafat atat, wa yaf'ali lan ya mu'anas mukhotobai lafat if'ali,
wa nuni aqbilanna lan nun taukite lafat aqbilanna. Oke, pada pertemuan kedua kita kali ini kita akan membahas tentang kalam dan yang menyusun kalam. Nanti kita akan membahas tentang kalam, kemudian kalimat-kalimat yang nantinya menjadi penyusun kalam sehingga tersusunnya kalimat-kalimat itu kemudian membentuk suatu kalam. Kalamuna lafdun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun summa harfunil kalim. Yang dinamakan kalam menurut ulama ahli nahwu itu adalah lafad. Lafad di sini maksudnya adalah malfudun, lafdun bimakna malfudun, suatu kalimat yang diucapkan yang memberikan faedah seperti faedahnya lafad istaqim. Jadi dalam setengah nazm yang pertama ini musonib mendefinisikan pengertian dari kalam menurut ulama ahli nahwu, yaitu yang pertama adalah kalam itu diartikan sebagai lafadz yang diucapkan yang memberikan faedah seperti faedahnya lafadz istaqim. Yang dimaksud faedahnya seperti faedah lafadz istaqim itu adalah yahsunus sukut alaiha, seandainya kita tanpa memberikan penambahan kalimat yang lain, kita sudah bisa memahami. Misalkan begini, kita membuat contoh koma zaidun. Koma zaidun ini adalah kalimat yang terdiri dari fiil dan fa'il. Tanpa kita tambahi kalimat lain, kita itu sudah memberikan pemahaman kepada orang yang mendengarkan, yang kita cukup dengan menyebutkan kalimat ini saja, orang yang mendengar itu sudah faham. Qoma zaidun, Zaid telah berdiri. Ini sangat berbeda kalau kita membuat contoh seperti ini. In qoma zaidun. Pada contoh in qoma zaidun ini juga sudah menjadi satu kalimat yang tersusun, akan tetapi dengan adanya syartiyah berupa in ini, susunan ini belum dianggap yahsunus sukut alaiha. Belum dianggap ketika kita berhenti pada kalimat ini saja bisa memberikan pemahaman yang sempurna pada orang yang mendengarkan, sehingga butuh penambahan lagi. In qoma zaidun, misalkan qoma amrun. Apabila Zaid berdiri, nah ini kan masih belum sempurna. Kalau kita artikan apabila Zaid berdiri, kemudian kita berhenti di kalimat ini tanpa menyebutkan koma amrun, maka orang yang mendengarkan itu masih menunggu kelengkapan kalimat berikutnya. Makanya ini kalau cuman in koma zaidun belum dikatakan kalam, karena belum memberikan faedah yang yaksunus sukut alaiha. Beda kalau kita tambahkan koma amrun. Apabila Zaid berdiri, maka Amr berdiri. Nah ini kan sudah lengkap, sehingga yaksunus sukut alaiha. Maka dari definisi ini nanti akan mengecualikan beberapa hal, di antaranya kalau dikatakan kalam itu adalah lafadz, maka akan mengecualikan isyarah. Mengecualikan isyarah,
mengecualikan khot, tulisan. Kalau misalkan ada bahasa isyarat yang sudah dilatih dengan baik sehingga orang yang paham bahasa isyarat itu juga bisa memahami maksudnya, walaupun sudah bisa difahami tetapi karena tidak ada lafadz, maka bahasa isyarat ini tidak bisa dikategorikan sebagai kalam karena nggak ada lafadz. Nah, lafadz itu diartikan dengan as-saut atau suara yang mencakup huruf hijaiyah, yaitu mulai dari hamzah sampai ya. Yang penting lafadz itu as-saut al-mustamil ala harfil hijaiyah, suara yang mencakup huruf hijaiyah, itu nanti yang dinamakan lafadz. Maka dari definisi ini nanti mengecualikan isyarah. Kalau isyarah walaupun sudah memahamkan tidak bisa dikatakan kalam. Kemudian khot tulisan. Tulisan ini misalkan seperti contoh tadi, ini memang sudah memahamkan koma zaidun. Tapi kalau ini tidak diucapkan, hanya berupa tulisan, ini juga tidak masuk kategori kalam. Karena definisi kalam itu adalah lafadz, sedangkan lafadz sendiri itu adalah suara yang mencakup huruf hijaiyah. Kemudian yang kedua, definisi yang kedua itu memberikan faedah. Kalau hanya sekedar lafadz saja tanpa memberikan faedah, misalkan seperti tadi ini, in koma zaidun, kita berhenti di sini, maka koma zaidun ini belum memberikan faedah yang sempurna tanpa menyebutkan koma amrun. Sehingga in koma zaidun saja ini tidak bisa dikategorikan kalam dalam definisi ulama ahli nahwu. Kemudian dari kastaqim, ini kalau dijadikan sebagai contoh, berarti yang memberikan faedah seperti faedahnya lafadz istaqim, faedah yang sempurna. Ya tergantung kita jadikan apa. Kalau kastaqim ini kita jadikan sifat, berarti menjadi satu kesatuan sebagai definisi. Tapi kalau kita jadikan khobar seperti tadi, saya membacanya kastaqim utai contone iku kaya lafadz istaqim, berarti ini menjadi contoh. Kemudian yang kedua, kita tadi sudah membahas pengertian kalam. Sekarang yang kedua, kalim. Kalim ini dalam bahasa Arab itu sebenarnya adalah mutlaknya berkumpul 3 kalimat ke atas. Baik itu isim, fi'il, huruf, atau misalkan fi'il yang jumlahnya ada 3, isim yang jumlahnya ada 3. Yang penting kumpul itu dinamakan kalim. Nah, di sini musoneb mencontohkan 3 contoh, yaitu isim, fi'il, dan huruf. Ketika isim, fi'il, dan huruf ini bersatu menjadi satu kesatuan, menjadi susunan kalimat, kumpulnya 3 ini dinamakan kalim. Kemudian kalam itu ya rata-rata pasti ada isimnya. Kalau isim sama isim bisa, tapi kalau fi'il dengan fi'il itu nggak bisa terbentuk sebuah kalam. Misalkan kita buat contoh tadi ini, kita buat contoh doroba zaidun, ini sudah masuk kategori kalam karena sudah memahamkan dan sudah yaksunus sukut alaiha.
terdiri dari fi'il. Doroba ini fi'il madhi. Kemudian zaidun ini isim dhohir. Tapi kalau kita bentuk kalam itu fi'il dengan fi'il itu nggak bisa. Karena misalkan kita buat doroba koma. Nah ini nggak bisa. Karena bagaimanapun juga kalam itu kalau disusun dari fi'il nanti pasti ada isimnya. Makanya tadi saya katakan kalam itu tidak bisa terbentuk dari fi'il dengan fi'il. Tapi kalau isim dengan isim itu bisa. Misalkan zaidun qaimun. Zaidun ini isim, qaimun juga isim. Sehingga kalam bisa terbentuk dari dua isim. Tapi kalau dari dua fi'il kemudian digunakan untuk membentuk kalam, itu belum bisa. Karena dalam fi'il itu pasti ada isimnya. Baik itu berupa fa'il yang berbentuk isim dhohir seperti zaidun ini, atau fa'il yang berbentuk isim dhamir. Doroba ini sebenarnya menyimpan dhamir, yang dhamirnya itu disimpan. Kalim tadi itu kumpulnya 3 kalimat, isim, fi'il, huruf itu dinamakan kalim. Kemudian wahiduhu kalimatun, mufradnya kalim itu dinamakan kalimat. Kalau kalim itu kumpulnya kalimat yang jumlahnya 3 ke atas, maka mufradnya kalim itu dinamakan kalimat. Kemudian yang berikutnya kaul. Ada kalim, ada kalimat, ada kaul. Kaul ini lebih umum daripada kalimat. Lebih umum daripada kalimat ini. Juga lebih umum dari kalam. Karena lebih umum berarti kalau kaul itu belum tentu kalimat, juga belum tentu kalam. Tapi kalau kalam itu sudah pasti kaul, kalimat juga sudah pasti kaul. Makanya dikatakan di sini kaul itu lebih umum daripada kalimat ataupun kalam. Kemudian amma ini asalnya bisa dari ammu, bentuk af'al tafdhil kayak afdholu. Amma ini bisa juga kita anggap sebagai fi'il madhi. Fi'il madhi. Amma ini bisa juga kita anggap sebagai isim fa'il dari kata amun. Kemudian yang pertama, kalau seandainya amma ini kita anggap af'al tafdhil, lalu hamzahnya kemana? Hamzahnya kok bisa hilang di sini? Nah, ini ada yang memberikan keterangan dalam kitab syarah-syarahnya itu. Hamzahnya itu dibuang karena darurat nadham. Sama seperti kita sering menyebut kata khairun. Itu sebenarnya af'al tafdhil, asalnya itu dari kata akhyaru. Sama dengan afdholu. Kemudian karena likasratil istimal, hamzahnya dibuang jadi khairun. Sehingga pada kalimat amma ini bisa kita artikan wal qaulu utawi qaul iku ammu luwih umum. Itu kalau kita anggap ammanya adalah af'al tafdhil, cuman hamzahnya yang dibuang. Yang kedua, kalau kita anggap amma itu sebagai fi'il madhi, berarti amma ini ya seperti biasa nggak ada pembuangan karena dianggap fi'il madhi. Tapi kalau amun kita anggap sebagai isim fa'il,
berarti ada pembuangan alif. Nah, ini juga karena darurat sehingga alifnya bisa dibuang. Kalau kita anggap sebagai isim fa'il berarti artinya wal qaulu utai qaul iku amun perkara kang umum. Kemudian terkadang kata kalimat wakil matun biha kalamun qad yu'am. Ini bisa dibaca 3 wajah. Bisa kita baca kalmatun, kilmatun, atau kalimatun. Boleh kita baca kalmatun, kilmatun, atau kalimatun. Kalimat ini terkadang penyebutannya yang dimaksud itu adalah kalam. Wakil matun biha kalamun qad yu'am. Misalkan seperti kalimat la ilaha illallahu, misalkan seperti ini ya. Ini ada yang menyebutkan sebagai kalimatul ikhlas. Berarti la ilaha illallah ini sebenarnya adalah kalam. Karena yaksunus sukut alaiha dan sudah memberikan faedah dan tersusun. Tapi terkadang memang ada dalam kalam Arab itu sebenarnya kalam tapi disebut sebagai kalimat. La ilaha illallah kalimatul ikhlas, misalkan seperti ini. Kemudian kita sudah mendefinisikan tentang kalam, kalim, kemudian mufradnya kalim, kemudian qaul itu lebih umum, kemudian penyebutan kalam yang disebut kalimat. Selanjutnya kita membahas ciri-ciri isim dan ciri-ciri fi'il. Bil jarri wa tanwini wa nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun khasol. Isim itu bisa dibedakan dengan adanya yang pertama dibaca jer. Dibaca jer ini tentu bisa saja dijerkan dengan menggunakan huruf jer atau dijerkan dengan idhofah. Misalkan saya contohkan yang dijerkan dengan huruf jer. Misalkan sirtu, kita buat contoh seperti ini, sirtu minal madrasati. Nah, di sini ada min. Kemudian madrasati dibaca jer. Berarti lafadz madrasah ini merupakan kalimat isim. Kok bisa dikatakan kalimat isim? Karena bisa dibaca jer. Atau jernya itu dengan cara diidhofahkan. Misalkan kita buat contoh, misalkan ro'aitu hulama zaidin. Nah, zaidin ini kan juga dijerkan dan jernya itu dengan diidhofahkan. Yang mengejerkan itu karena idhofi. Jadi isim itu bisa diketahui atau ciri-cirinya isim itu bisa diketahui. Yang pertama dengan bisa dibaca jer. Yang kedua bisa ditanwin. Nah, tanwin ini secara garis besar dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah tanwin tankir. Ini yang pertama, tanwin tankir. Misalkan dicontohkan marortu bisibawaihin. Nah, pada contoh ini marortu bisibawaihin. Ini tanwinnya dinamakan tanwin tankir. Tanwin tankir ini adalah tanwin yang bertemu pada kalimat yang
mabni yang diakhiri dengan kalimat waihin ini, yang dengan tanwin itu menunjukkan bahwa yang dimaksud dari kata sibaweh ini adalah sibaweh yang umum, bukan sibaweh Imam Sibaweh. Karena kalau kita mengatakan sibawaihi dengan tanpa ditanwin, ini yang dimaksud adalah Imam Sibaweh. Jadi tanwin tankir itu tanwin yang bertemu pada kalimat yang diakhiri dengan kata waihin yang diberi tanwin untuk membedakan antara yang ma'rifat dengan yang nakiroh. Berarti kalau kita sebut seperti ini, marortu bisi bawaihin, yang dikehendaki adalah yang nakiroh. Kemudian yang kedua, tanwin iwat. Tanwin iwat ini tanwin yang bertemu pada kalimat sebagai pengganti. Misalkan yang bertemu pada lafadz yauma idzin atau khina idzin. Yauma idzin dan khina idzin ini merupakan tanwin yang menjadi pengganti dari jumlah. Misalkan kita buat contoh seperti ini, wa antum khina idzin tandurun. Ini tanwinnya adalah iwat, pengganti dari jumlah. Asalnya khina idza. Jadi khina idza balaghatir ruh al-khulqum. Balaghatir ruh al-khulqum. Kemudian idanya ini ditanwin, dipertemukan dengan tanwin menjadi khina idzin. Kemudian jumlah setelahnya ini dibuang menjadi wa antum khina idzin tandurun. Asalnya khina idza balaghatir ruh al-khulqum tandurun, asalnya seperti itu. Berarti ini adalah tanwinnya, tanwin iwat sebagai pengganti. Kemudian tanwin iwat itu ada kalanya menjadi pengganti dari kalimat. Kalau pengganti kalimat itu dicontohkan misalkan seperti kullun ya'malu. Ini kullun ya'malu ala syakilatihi. Kullun ya'malu ala syakilatihi. Tanwin yang bertemu pada lafadz kullun ini merupakan tanwin iwat dari kalimat. Begitu juga dengan tanwin yang bertemu pada ba'dun. Ini juga iwat dari kalimat. Kullun ya'malu ala syakilati. Ini asalnya kullu insanin. Kullu insanin ya'malu ala syakilatihi. Berarti kullun yang ada tanwinnya itu, tanwinnya sebagai iwat atau pengganti dari kalimat insan yang kemudian dihilangkan ketika kullunnya dipertemukan dengan tanwin. Kemudian kalau contoh yang ba'dun
yang dipertemukan dengan tanwin. Misalkan seperti contoh wa fadolna ba'duhum ala ba'din. Nah, di sini ba'din ini dipertemukan dengan tanwin juga. Ini asalnya adalah ay ala ba'dihim. Ini sebelumnya dipertemukan tanwin, asalnya ala ba'dihim. Berarti kan di sini ba'dinnya pengganti kalimat berupa dhamir ba'dihim. Kemudian ada kalanya tanwin iwad itu sebagai pengganti dari huruf. Contohnya kalau yang pengganti dari huruf, misalkan seperti lafaz jawarin. Tanwin yang bertemu pada ro, lafaz jawarin ini merupakan pengganti dari ya yang dibuang. Ini asalnya jawariyun, ada ya-nya seperti ini. Sebelum dipertemukan tanwin itu jawariyun. Kemudian ro-nya ini karena dipertemukan dengan tanwin, kemudian ya-nya dimatikan, iltiqa'us sakinain, kemudian dibuang. Sehingga tanwin yang bertemu pada ro ini merupakan pengganti dari huruf ya yang dibuang. Itu yang kedua tentang tanwin iwad. Kemudian ada lagi tanwin muqabalah. Tanwin muqabalah itu merupakan tanwin yang bertemu pada lafadz muslimatin atau jamak muannats salim. Tanwin yang bertemu pada lafadz muslimatin adalah jamak muannats salim. Muqabalah ke apa? Tanwin yang bertemu pada jamak muannats salim itu menjadi perbandingan pada nun yang ada pada jamak mudzakkar salim. Misalkan seperti ini, muslimuna. Jadi untuk muqabalah dengan ini, makanya lafadz muslimatin itu dipertemukan dengan tanwin. Kemudian kita lanjutkan lagi. Alamat isim yang ketiga itu adalah nida. Nida, maksud dari nida di sini adalah memanggil dengan menggunakan salah satu adat nida, baik itu berupa ya ataupun yang lainnya. Misalkan saya buat contoh, ya Zaidu, ya Zaidu. Berarti di sini ya-nya ini sebagai adat nida. Kalau kita munculkan itu sebenarnya seperti ini. Unadi Zaidan. Ini hampir sama seperti ini ya. Ya Zaidu, hei Zaid. Hai Zaid, unadi Zaidan. Nida itu kan memanggil. Kalimat yang bisa dimasuki nida ini nanti bisa dicirikan sebagai kalimat isim, karena nida ini termasuk salah satu ciri khas yang masuk ke kalimat isim. Kemudian alamat berikutnya yang masuk ke kalimat isim, ciri-cirinya diantaranya adalah al. Al berarti ketika kalimat itu ada alnya, itu bisa kita pastikan
merupakan kalimat isim. Misalkan al qaumu, misalkan at-tala midu, misalkan al-qismu, misalkan az-zaidu. Nah, ini semuanya kan bisa dikasih al, sehingga ya dikatakan kalimat isim. Kemudian alamat berikutnya musnad. Nah, maksudnya itu adalah musnad ilaih. Misalkan kita contohkan doroba zaidun. Nah, zaidunnya ini musnad ilaih. Sehingga pada contoh ini zaidun itu adalah isim. Itu ciri-ciri isim. Jadi yang perlu diingat-ingat, ciri isim itu diantaranya bisa dijerkan, bisa ditanwin, bisa dimasuki nida, bisa diberi al, kemudian menjadi musnad ilaih. Itu ciri-ciri isim. Kemudian yang berikutnya fi'il. Untuk membedakan fi'il itu juga ada ciri-cirinya. Fi'lun yanjali bita ifa'alta. Fi'il itu bisa dibedakan dengan adanya tak fa'il. Fi'il itu bisa dibedakan dengan adanya tak fa'il. Misalkan contoh Dorobtu Zaidan. Di sini ada tak fa'il, berarti kata doroba ini bisa dipastikan sebagai kalimat fi'il. Tak fa'il ini ya baik nanti mutakalim, mukhotob, itu ya sama saja. Dorobtu, dorobta, dorobdi itu sama saja. Yang penting ketika kalimat itu bisa bertemu dengan tak fa'il, maka bisa kita katakan kalimat tersebut adalah kalimat fi'il. Ini kita lanjutkan ke alamat atau tanda berikutnya. Kalimat fi'il itu bisa bertemu dengan tak taknis. Tadi kan tak fa'il, sekarang bertemu dengan tak taknis. Misalkan contoh Dorobat Hindun. Nah, Hindun ini kan mu'anas, kemudian Dorobat ini tak taknisnya, maka Doroba ini juga bisa dipastikan sebagai fi'il. Contoh yang lain misalkan Zahabat, misalkan contoh Zahabat Fatimatu ilal madroti. Berarti kata Zahabat yang bisa dipertemukan dengan tak fa'il ini bisa dipastikan sebagai fi'il. Kok bisa ya? Karena termasuk kalimat yang memiliki ciri yang bertemu dengan tak taknis, itu kategori alamatnya fi'il. Kemudian yang berikutnya ya mu'anasah mukhotobah. Misalkan seperti contoh ya Fatimatu if'ali. Nah, di sini ada contoh ya mu'anasah mukhotobah. Jadi kata if'ali yang dipertemukan dengan ya mu'anasah mukhotobah ini tentu masuk kategori fi'il. Contoh yang lain misalkan
qumi, ya Hindu. Lafadz qumi diberi dengan ya mu'annasah mukhatabah, maka qumi ini termasuk kalimat fi'il. Kemudian alamat yang terakhir. Alamat yang terakhir yang masuk pada kalimat fi'il itu adalah nun taukid. Nah, nun taukid ini sebenarnya dibagi menjadi dua. Ada nun taukid khafifah dan ada nun taukid saqilah. Nah, contoh yang mengumpulkan dua ini, nun taukid khafifah dan nun taukid saqilah, ini bisa kita contohkan pada salah satu ayat. Misalkan seperti ini. La yusjananna, la yusjananna, la yusjananna, wala yakuna, seperti ini, minas shoghirin, minas shoghirin. Pada contoh ini la yusjananna, di sini ada nun taukid saqilah, ini contohnya nun taukid saqilah. Wala yakuna, ini nun taukid khafifah, asalnya sebelum diganti alif nunnya itu wala yakunan. Nah, seperti ini, wala yakunan. Berarti dalam ayat ini terkumpul dua contoh, yaitu nun taukid saqilah la yusjananna dan nun taukid khafifah wala yakuna yang asalnya wala yakunan. Itu tadi beberapa penjelasan 4 nadhom. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah akan kita lanjutkan ke pertemuan berikutnya yang akan membahas tentang huruf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.